Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Dialog Transformasi, tempat di mana kebenaran dicari, hikmah digali, dan hati dicerahkan. Di channel ini, kami menghadirkan debat inspiratif, kisah perjalanan spiritual, dan transformasi keimanan yang menggugah jiwa. Kami percaya bahwa melalui dialog yang santun dan mendalam, banyak hati akan terbuka dan mendapatkan pencerahan. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video penuh hikmah berikutnya. Semoga setiap yang menonton video ini diberikan hidayah, rezeki yang berkah, kesehatan yang baik, dan kehidupan yang penuh keberkahan. Amin, ya Rabbal Alamin. Mari kita mulai perjalanan mencari kebenaran. Pernahkah Anda membayangkan, sebuah dialog sederhana di sebuah taman kecil mampu mengguncang keyakinan seorang pendeta ternama? Dalam cerita ini, seorang santri muda bernama Zaid dengan penuh ketenangan dan kedalaman ilmunya berhasil membuat Father Michael, seorang pendeta yang selama ini kokoh dengan keyakinannya, mulai mempertanyakan pandangan lamanya tentang Tuhan. Sebuah kisah yang tidak hanya menyentuh hati, tetapi juga mengajarkan tentang keagungan Allah yang tak terhingga. Sebelum kita simak kisahnya, mari bersama-sama bersholawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan mengetikkan sholawat di kolom komentar. Jangan lupa untuk subscribe channel ini agar terus mendapatkan kisah-kisah inspiratif lainnya. Saya mendoakan semoga setiap pendengar cerita ini dilimpahkan pahala, keberkahan, dan kelancaran rezeki. Amin. Ayo, mari kita simak cerita selengkapnya. Bab 1, Pertemuan di Taman. Matahari senja memancarkan sinar keemasannya di sela-sela dedaunan yang bergoyang lembut di tiup angin. Taman kota kecil itu, biasanya lengang di sore hari, kali ini dihiasi suara gemerisik dedaunan dan kicauan burung. Di salah satu bangku kayu yang menghadap ke sebuah danau kecil, duduklah seorang pemuda berpeci hitam, mengenakan baju koko sederhana. Santri itu, Zaid namanya, memegang sebuah mushaf Al-Quran yang mulai usang. Ia membacanya perlahan, suaranya hampir tak terdengar, tetapi setiap ayat mengalir penuh ketulusan. Dari kejauhan, seorang pria paruhbaya berpakaian pendeta memperhatikan. Pria itu adalah Father Michael, seorang teolog terkenal yang baru saja menyampaikan ceramahnya dalam seminar antaragama di gedung dekat taman itu. Michael dikenal karena keterbukaannya dalam berdialog, tetapi saat ini, ada sesuatu dalam diri Zaid yang menarik perhatiannya. Dia santri yang tadi bicara tentang ketuhanan di seminar, pikir Michael. Dengan langkah mantap, namun hati penuh keraguan, ia mendekati pemuda itu. "Selamat sore, anak muda," sapa Michael dengan senyuman ramah. Zaid mengangkat wajahnya, tersenyum sopan, dan segera berdiri untuk memberikan hormat. "Selamat sore, Father. Ada yang bisa saya bantu?" tanyanya. Suaranya rendah, tetapi penuh rasa hormat. Michael mengangguk dan melambaikan tangan agar Zaid kembali duduk. "Tidak usah formal. Saya hanya ingin berbincang sedikit, jika Anda berkenan." Zaid mengangguk pelan. "Tentu, Father. Berbicara tentang kebenaran adalah kewajiban seorang hamba. Silakan duduk." Michael tersenyum kecil mendengar jawaban itu. Ia tak menyangka, pemuda semuda ini memiliki pemahaman yang begitu dalam. Ia pun duduk di sebelah Zaid, pandangannya tertuju ke arah mushaf yang berada di tangan santri itu. "Kau sedang membaca Al-Quran, bukan?" tanya Michael, meskipun ia sudah tahu jawabannya. "Benar, Father. Saya sedang membaca dan merenungi firman Allah, seperti yang selalu diajarkan di pesantren kami," jawab Zaid dengan nada lembut. Michael menarik napas panjang, tampak ingin mengucapkan sesuatu, tetapi ragu. Setelah beberapa saat hening, ia akhirnya berkata, "Aku tertarik dengan caramu menjelaskan konsep ketuhanan tadi. Kau berbicara dengan keyakinan yang begitu mendalam. Boleh aku tahu, dari mana keyakinan itu berasal?" Zaid tersenyum kecil. Tatapannya lurus ke arah danau. "Keyakinan itu berasal dari Allah, Father. Dia yang memberikan kita akal untuk berpikir dan hati untuk merasakan. Sebagai makhluknya, kita hanya perlu tunduk pada kebenaran yang Dia wahyukan." Michael merasa ada sesuatu yang berbeda dari pemuda ini. Bukan hanya ucapannya, tetapi ketenangan yang memancar dari dirinya. Michael merasa terdorong untuk bertanya lebih jauh. Meskipun ia tahu ini mungkin akan mengguncang keyakinannya sendiri. "Saya selalu diajarkan bahwa Tuhan adalah kasih.
Tetapi caramu berbicara membuat saya melihat Tuhan dari sudut pandang yang berbeda. Bolehkan saya tahu lebih banyak tentang bagaimana kau memandang Allah? Tanya Michael, suaranya hampir seperti bisikan. Zaid menoleh padanya, senyumnya tetap lembut, tetapi ada kilatan keyakinan di matanya. Dengan senang hati, Father, karena berbagi kebenaran adalah salah satu bentuk kasih yang sejati. Bab 2, Konsep Ketuhanan dalam Islam. Hening malam mulai merayap perlahan, menggantikan sisa-sisa cahaya senja yang semakin memudar. Suasana taman semakin sunyi, hanya ada suara gemerisik dedaunan dan debur kecil air danau yang tenang. Zaid menghela napas panjang sebelum memulai penjelasannya. Father, dalam Islam, keimanan kami bermula dari kalimat sederhana namun mendalam. La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Ini adalah inti dari segala ibadah dan keyakinan kami. Father Michael mengangguk perlahan, menyimak setiap kata dengan seksama. Tadi kau menyebut tentang surat Al-Ikhlas dalam seminar, ujar Michael. Bisakah kau menjelaskan lebih dalam? Mengapa surat itu begitu penting dalam memahami kepercayaanmu terhadap Allah? Zaid tersenyum kecil, lalu membuka mushaf di tangannya. Ia membaca dengan suara lembut tetapi tegas. Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada sesuatu yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas 1:4. Surat ini, lanjut Zaid sambil menutup mushaf, adalah inti dari tauhid, pengesaan Allah. Kami meyakini bahwa Allah adalah Esa, tidak memiliki sekutu, dan tidak membutuhkan apapun. Dia tidak menyerupai makhluk manapun, dan tidak ada makhluk yang dapat menyerupainya. Wajah Zaid bersinar dengan keteguhan, sementara Michael tampak terpaku, seperti sedang merenungkan sesuatu yang mendalam. Tapi bagaimana mungkin kau bisa menyembah sesuatu yang tak dapat kau bayangkan? Tanya Michael. Nadanya perlahan berubah menjadi penuh rasa ingin tahu. Dalam kepercayaan kami, Tuhan menjadi manusia agar dapat lebih dekat dengan umatnya. Bukankah sulit untuk merasa dekat dengan Tuhan yang begitu transenden? Zaid menatap Michael dengan penuh pengertian. Father, justru karena Allah tidak menyerupai apapun, kami merasa semakin kecil di hadapannya. Kami tahu bahwa dialah yang menciptakan segala sesuatu, dan dia lebih dekat kepada kita daripada urat leher kita sendiri. Allah berfirman dalam Al-Quran, dan tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan dia, dan dialah yang maha mendengar, lagi maha melihat. Quran Surat Asy-Syura 11. Kedekatan itu bukan melalui bentuk, tetapi melalui kasih sayang dan keagungannya yang meliputi segala sesuatu. Michael terdiam sejenak. Kata-kata Zaid menggema di pikirannya, membawa kegelisahan yang tak dapat ia abaikan. Jadi, gumamnya, keyakinanmu adalah bahwa Tuhan itu tidak membutuhkan perantara fisik untuk mendekatkan diri pada manusia. Zaid mengangguk mantap. Betul, Father. Kami mendekati Allah melalui doa, ibadah, dan merenungi ayat-ayatnya, baik yang tertulis dalam Al-Quran maupun yang tersebar di alam semesta ini. Michael menarik napas panjang, pandangannya kembali ke arah danau. Aku mengerti mengapa kau begitu yakin, katanya akhirnya. Konsep ini benar-benar berbeda dari apa yang selama ini kupahami. Tapi aku juga merasa, di balik perbedaan itu, ada sesuatu yang sangat logis. Zaid tersenyum hangat. Semua yang Allah wahyukan kepada manusia adalah untuk dipahami dengan hati dan akal, Father. Itulah mengapa Al-Quran selalu mengajak kita untuk berpikir. Bab 3. Logika di balik transendensi Allah. Angin malam mulai berhembus lembut, membawa kesejukan yang menenangkan. Namun, di bangku taman itu, suasana terasa semakin hangat dengan dialog yang terus berlanjut. Father Michael, yang biasanya pandai berargumen, kali ini terdiam lebih lama dari biasanya. Ia merenungkan setiap kata yang Zaid sampaikan. Setelah beberapa saat, ia berkata dengan suara lirih, "Aku bisa memahami esensi transendensi Allah yang kau sampaikan. Tapi bagaimana kau menjelaskan ini kepada seseorang yang mencari Tuhan dalam wujud yang bisa dilihat atau disentuh?" Zaid tersenyum tipis, memandang Michael dengan penuh pengertian. "Father, pemahaman seperti itu memang manusiawi. Kita cenderung mencari sesuatu yang bisa kita pahami dengan panca indera. Namun, bukankah justru itu yang membatasi kita? Jika Allah bisa dilihat atau disentuh,
maka dia tidak lagi maha besar. Dia akan menjadi terbatas, seperti makhluknya. Justru ketidakterbatasannya inilah yang membuktikan bahwa dia adalah sang pencipta segala sesuatu. Michael mengangguk pelan, tetapi raut wajahnya menunjukkan kebimbangan. Namun, bukankah ketidakterbatasan itu membuat manusia sulit merasakan kedekatan dengannya? Bagaimana kau bisa merasa terhubung dengan sesuatu yang tidak bisa kau bayangkan? Tanyanya, suaranya seperti seorang murid yang haus pengetahuan. Zaid kembali menatap danau yang tenang. Father, Allah tidak perlu dilihat untuk dirasakan. Coba renungkan keindahan alam semesta ini. Lihat bintang-bintang di langit, dengarkan desiran angin, dan rasakan detak jantung kita. Semua itu adalah tanda-tanda keberadaan dan kekuasaan Allah. Ketika kita merenungi tanda-tanda ini, hati kita akan merasakan kehadirannya yang begitu dekat, bahkan lebih dekat dari urat leher kita sendiri. Michael menghela napas panjang, seolah beban pemikirannya semakin bertambah. Tapi manusia itu lemah, Zaid. Kita sering merasa kesepian dan membutuhkan sesuatu yang konkret untuk menjadi sandaran. Dalam kepercayaanku, Tuhan menjadi manusia agar dapat merasakan penderitaan kita, agar kita tidak merasa sendiri. Apa yang diberikan Islam untuk menjawab kebutuhan itu? Zaid menoleh, menatap Michael dengan mata yang berbinar penuh keyakinan. Father, Islam mengajarkan bahwa Allah Maha mengetahui apa yang ada dalam hati kita. Dia tidak hanya memahami penderitaan kita, tetapi dia juga memberi kita kekuatan untuk menghadapinya. Dalam setiap doa, kami berbicara langsung kepadanya, tanpa perantara. Kami tidak pernah sendirian, karena Allah selalu bersama orang-orang yang bersabar dan bertawakal kepadanya. Michael menundukkan kepalanya, merenungkan setiap kata Zaid. Ada sesuatu yang berbeda malam ini, sesuatu yang mengguncang keyakinannya yang selama ini ia anggap tak tergoyahkan. Kau benar, katanya akhirnya dengan suara pelan. Ketika kau menjelaskan hal ini, aku merasa seolah-olah aku sedang melihat dunia dari sudut pandang baru. Sebuah perspektif yang sebelumnya tak pernah terpikirkan olehku. Zaid tersenyum, tetapi ia tetap menjaga kerendahan hatinya. Semua itu adalah karena petunjuk dari Allah, Father. Dialah yang membuka hati siapa saja yang Dia kehendaki. Bab 4, Bukti keberadaan Allah dalam Al-Quran. Malam semakin larut, dan rembulan mulai menampakkan diri di atas langit yang bertabur bintang. Suara gemericik air di danau kecil itu menjadi latar harmoni bagi percakapan Zaid dan Father Michael. Kali ini, Michael menatap Zaid dengan sorot mata penuh rasa ingin tahu. Kau berbicara seolah-olah alam semesta ini adalah kitab yang hidup, Zaid. Apa itu juga berasal dari Al-Quran? Zaid mengangguk pelan, lalu kembali membuka mushaf yang selalu digenggamnya. Benar, Father. Al-Quran seringkali mengajak kita untuk merenungi tanda-tanda kebesaran Allah di alam semesta. Salah satu ayatnya yang sangat menyentuh hati saya adalah di dalam Quran Surat Ali Imran, 191-91. Dalam ayat ini, Allah berfirman, "Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang yang berakal." Mereka yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk, atau dalam keadaan berbaring dan memikirkan penciptaan langit dan bumi. Michael mendengarkan dengan seksama, seolah setiap kata membawa getaran baru di hatinya. Jadi Al-Quran tidak hanya memberi perintah, tetapi juga mendorong umatnya untuk berpikir dan merenung. Tanyanya, nadanya terdengar kagum. Zaid tersenyum hangat. Betul, Father. Dalam Islam, akal adalah anugerah dari Allah. Kami diajarkan untuk tidak menerima sesuatu secara buta, tetapi untuk mencari kebenaran dengan akal dan hati yang tulus. Michael terdiam, lalu pandangannya mengarah ke langit malam. Bintang-bintang di atas sana, gumamnya. Sejak kecil aku selalu terpesona oleh keindahannya. Tapi aku tidak pernah berpikir bahwa mereka adalah bukti kebesaran Tuhan. Bagaimana kau bisa yakin bahwa semua ini adalah tanda-tanda dari Allah? Zaid menarik napas panjang sebelum menjawab. Father, keindahan dan keteraturan alam semesta ini tidak mungkin terjadi tanpa ada yang menciptakan dan mengaturnya. Kita melihat langit yang begitu luas, planet-planet yang bergerak dalam orbitnya, dan kehidupan yang begitu rumit, semuanya menunjukkan adanya Sang Pencipta. Al-Quran bahkan menantang manusia untuk menemukan cacat dalam penciptaan Allah. Dalam Quran Surat Al-Mulk 3:4, Allah berfirman bahwa manusia tidak akan menemukan keretakan dalam ciptaannya,
meskipun mereka melihat berulang kali. Michael menggelengkan kepalanya perlahan, terpesona dengan penjelasan Zaid. Aku tidak pernah mendengar tantangan seperti itu sebelumnya. Selama ini, aku memandang Al-Quran hanya sebagai kitab agama, bukan sesuatu yang menghubungkan keimanan dengan logika. Zaid tersenyum lembut, tetapi wajahnya tetap serius. Al-Quran adalah petunjuk bagi semua manusia, Father. Ia berbicara kepada hati, tetapi juga kepada akal. Itulah keajaibannya. Suasana menjadi hening sejenak. Hanya suara angin malam yang mengisi kekosongan di antara mereka. Michael akhirnya berkata dengan suara lirih, "Aku mulai melihat, Zaid, mengapa kau begitu yakin dengan keimananmu? Ada sesuatu yang mendalam dalam cara kau menjelaskan semua ini. Mungkin selama ini aku terlalu sibuk mempertanyakan, hingga lupa untuk merenung." Zaid menatap Michael dengan penuh rasa syukur. Merenungi ciptaan Allah adalah cara untuk menemukannya, Father. Karena dialah yang menciptakan segala sesuatu agar kita mengenalnya. Bab 5, Rasa Kagum Father Michael. Malam semakin larut. Namun suasana di taman itu terasa seperti dihiasi cahaya dari percakapan mereka. Bintang-bintang berkilauan di langit gelap, seolah menjadi saksi dari dialog yang tak biasa antara seorang santri muda dan seorang pendeta. Father Michael, yang sebelumnya sering berbicara dengan penuh keyakinan dalam debat-debat teologi, kali ini memilih lebih banyak mendengar. Ia merasakan sesuatu yang berbeda, bukan perdebatan, melainkan kedamaian. "Zaid," ujar Michael dengan suara pelan, hampir seperti bisikan, "cara kau menjelaskan ini membuatku kagum. Biasanya, ketika aku berdiskusi dengan orang-orang dari agama lain, aku merasa mereka terlalu defensif. Tapi kau berbeda. Kau berbicara dengan ketenangan, dan itu membuatku berpikir, dari mana kau mendapatkan ketenangan seperti ini?" Zaid tersenyum, tetapi tidak segera menjawab. Ia menatap danau yang memantulkan cahaya rembulan, lalu berkata, "Ketika kita yakin bahwa Allah adalah satu-satunya yang layak disembah dan bergantung, hati kita menjadi tenang. Karena kita tahu bahwa apapun yang terjadi di dunia ini berada dalam kendalinya." Allah berfirman dalam Al-Quran, "Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram." Quran Surat Ar-Ra'd 28. Ketentraman itu adalah karunia darinya, Father. Michael mengangguk pelan, seperti memahami sesuatu yang baru. Kedamaian itu, Zaid, adalah sesuatu yang sulit aku temukan belakangan ini. Meski aku sering berbicara tentang Tuhan, ada saat-saat di mana aku merasa kosong. Apakah kau tidak pernah merasa ragu atau kehilangan arah? Zaid menatap Michael dengan penuh pengertian. Kita semua manusia, Father. Rasa ragu atau kehilangan arah adalah bagian dari ujian hidup. Tapi setiap kali aku merasa seperti itu, aku kembali kepada Allah melalui doa. Doa adalah cara kami berbicara langsung kepadanya, tanpa perantara. Dan melalui doa, aku merasa Allah begitu dekat, bahkan lebih dekat dari apapun. Michael terdiam. Hatinya mulai terasa hangat, tetapi juga penuh dengan kegelisahan yang sulit dijelaskan. Ia memandang Zaid dengan mata yang mulai berkaca-kaca. "Aku menghabiskan hidupku mempelajari kitab suciku, tetapi aku merasa kau memiliki hubungan dengan Tuhan yang begitu personal. Apakah Al-Quran mengajarkan itu juga?" Zaid mengangguk. "Tentu, Father. Al-Quran adalah surat cinta dari Allah kepada hamba-hambanya. Di dalamnya, Dia memanggil kita untuk mendekat, mengenalnya, dan mencintainya. Ketika kita membaca Al-Quran dengan hati yang terbuka, kita merasakan betapa Dia mengerti setiap kebutuhan, kesedihan, dan kebahagiaan kita. Itulah sebabnya, membaca Al-Quran bukan hanya ritual, tetapi juga cara kami merasakan kehadirannya." Michael menarik napas panjang, lalu menghembuskannya perlahan. "Aku tidak menyangka percakapan ini akan membawa pengaruh sebesar ini padaku," gumamnya. "Kau membuatku melihat Tuhan dari sudut pandang yang baru, Zaid. Dan itu indah." Zaid tersenyum, tetapi ia tetap merendahkan hati. "Semua ini adalah petunjuk dari Allah, Father. Jika hati kita terbuka, Dia akan membimbing kita menuju cahayanya." Bab 6, Awal Perjalanan Baru. Malam itu, taman kecil di tepi danau menjadi saksi percakapan yang tidak biasa. Meski hawa dingin semakin menusuk,
Suasana hati Zaid dan Father Michael justru terasa hangat oleh diskusi yang mendalam. Michael, yang sebelumnya dikenal sebagai sosok teolog yang tegas, kini tampak seperti seorang murid yang haus akan pengetahuan. Matanya penuh dengan pertanyaan, tetapi juga ada secercah keharuan yang mulai mengisi jiwanya. "Zaid," kata Michael setelah keheningan panjang, "aku harus jujur. Malam ini, kau telah menunjukkan sesuatu yang tidak pernah benar-benar kupahami sebelumnya. Konsep Tuhan yang begitu agung, tidak tergambarkan, tetapi dekat dengan hati setiap manusia. Kau membuatku bertanya pada diriku sendiri, apakah selama ini aku benar-benar mengenal Tuhan?" Zaid tersenyum tipis, tetapi tidak ada sedikit pun kesombongan dalam raut wajahnya. "Father, mengenal Allah adalah perjalanan seumur hidup. Bahkan Nabi kami, Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang paling mengenal Allah, tetap mengajarkan kami untuk terus berdoa agar diberikan petunjuk. Dia mengajarkan kami doa, 'Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami kebenaran sebagai kebenaran dan berilah kami kemampuan untuk mengikutinya, dan tunjukkanlah kepada kami kebatilan sebagai kebatilan dan berilah kami kemampuan untuk menjauhinya.'" Michael mengangguk perlahan, tetapi matanya mulai berkaca-kaca. "Doa itu indah sekali. Aku merasa ada sesuatu dalam diriku yang selama ini kosong. Selama bertahun-tahun aku berdiri di mimbar, mengajarkan tentang kasih Tuhan, tetapi mengapa aku merasa belum merasakan kedekatan yang kau gambarkan?" Zaid menatap Michael dengan penuh empati. "Father, mungkin ini adalah cara Allah memanggilmu untuk lebih dekat kepadanya. Setiap manusia memiliki jalan yang berbeda, tetapi tujuan kita sama, yaitu mengenal dan mencintai Sang Pencipta. Allah berfirman dalam Al-Quran, barang siapa yang dikehendaki Allah untuk diberi petunjuk, dia akan melapangkan dadanya untuk menerima Islam." Quran Surat Al-An'am, 125. Air mata mulai mengalir di pipi Michael. Ia tidak lagi berusaha menyembunyikan kegelisahannya. "Aku merasa malu, Zaid. Aku yang selama ini menganggap diriku paham tentang Tuhan, justru belajar dari seorang pemuda yang hatinya begitu tenang. Aku ingin memahami lebih jauh tentang apa yang kau sampaikan malam ini." Zaid meletakkan mushafnya di pangkuan dan menatap Michael dengan lembut. "Father, perjalanan menuju Allah dimulai dengan membuka hati dan pikiran. Jika engkau ingin memahami lebih dalam, bacalah Al-Quran dengan hati yang tulus. Renungkan setiap ayatnya, karena Al-Quran adalah petunjuk bagi siapa saja yang mencarinya. Aku yakin, jika engkau mencari kebenaran, Allah akan menuntunmu kepadanya." Michael menghela napas panjang, lalu tersenyum dengan mata yang masih basah. "Mungkin ini adalah titik awal bagi perjalanan baruku, Zaid. Aku tidak tahu kemana jalan ini akan membawaku, tetapi malam ini, aku merasa telah menemukan sesuatu yang berharga. Terima kasih, Zaid. Terima kasih telah berbagi cahaya ini." Zaid membalas dengan senyuman penuh ketulusan. "Segala puji hanya milik Allah, Father. Semoga Dia selalu membimbing kita semua ke jalannya yang lurus."